Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai agama, keyakinan, ataukah kenyataan. Benarkah agama adalah urusan keyakinan? Lalu, keyakinan sendiri itu apa? Mengapa orang yang sakit pergi ke dokter, tabib, atau dukun? Mengapa orang minta doa pergi ke ustadz atau kiai atau sesepuh desa? Mengapa orang yang perlu mengamankan uang atau menyimpan uang harus pergi ke bank? Bukankah biasanya alasan mereka adalah untuk keyakinan atau untuk mendapatkan solusi? Bukankah biasanya alasan mereka adalah yakin akan mendapatkan solusi? Lalu bagaimana bila kita lapar, kemudian kita makan? Kalau kita haus, lalu minum. Kalau kita mengantuk, lalu kita tidur. Apakah hal itu juga karena keyakinan? Bagaimana bila keyakinan dihubungkan dengan suatu agama tertentu? Entah itu agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Benarkah mereka sekarang beragama tertentu karena faktor keyakinan? Yakinkah mereka dengan agama pilihan mereka akan dapat mencapai tujuan mereka? Lalu, apa tujuan mereka beragama? Adakah kedamaian dan kebahagiaan adalah faktor yang utama? Marilah kita melihat kenyataan hidup kita sehari-hari. Dimanapun kita berada, baik di desa maupun di tengah-tengah kota. Siapakah di antara para tetangga, kerabat, sanak saudara yang nyata kebahagiaannya atau nyata kedamaiannya dengan agamanya? Bukankah kita semua mengaku beragama? Dan bila agama itu kita hubungkan dengan tujuan hidup yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan, lalu manakah buktinya? Bila agama yang kita yakini memerintahkan untuk bertakwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, bukankah kita harus melaksanakannya? Berjudi, mencuri, berzina, menyakiti orang, merugikan orang adalah larangan yang kita harus tinggalkan. Lalu mengapa masih banyak di antara kita yang melakukannya? Keyakinan apakah itu? Wahai murid-muridku, anak-anakku, agama bersumber dari Tuhan. Hanya orang-orang yang telah menemukan Tuhan, yang mau dan mampu memiliki sekaligus mengamalkan perintah-perintah Tuhan. Bagi yang belum, maka beragama hanya sekedar warisan atau ikut-ikutan, sama sekali tidak berhubungan dengan keyakinan. Sebab keyakinan pastilah terhubung langsung dengan kebenaran. Mengatasnamakan keyakinan namun jauh dari kebenaran sama sekali tidak benar. Bila kita meyakini bahwa Tuhan membuat kita sakit, miskin, menderita, itu bukanlah keyakinan. Itu bertanda bahwa kita sama sekali tidak mengenal Tuhan kita. Itu bukanlah keyakinan, namun kebodohan. Bila kita yakin bahwa ibadah kita mengantarkan kita untuk masuk surga, itu bukanlah keyakinan, namun kesombongan. Bila kita yakin bahwa agama selain agama kita pasti akan masuk neraka, itu juga bukan keyakinan, namun kefanatikan.
Keyakinan selalu terhubung dengan kebenaran. Bila kita yakin, solusi dari lapar adalah makan. Solusi dari haus adalah minum. Solusi dari mengantuk adalah tidur. Solusi dari kebodohan adalah rajin belajar. Solusi dari kemiskinan adalah giat bekerja dan rajin menabung. Itulah keyakinan yang benar, karena kenyataan adalah kebenaran. Suatu yang kita yakini tapi tanpa bukti yang nyata, itu adalah pendapat atau pikiran kita pribadi. Yakin masuk surga, itu adalah khayalan, sama sekali bukan keyakinan. Wahai murid-muridku, anak-anakku, Al-Quran yang kita baca atau kita bicarakan adalah ayat qauliyah. Al-Quran yang kita tulis atau berupa tulisan adalah ayat harfiyah. Sedangkan Al-Quran yang berdasarkan kejadian atau peristiwa, itulah ayat kauniyah. Setiap kejadian atau peristiwa adalah ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Tuhan, dan itu adalah nyata, bukan hanya sekedar keyakinan seseorang. Tuhan berfirman melalui kejadian. Bagi kita yang betul-betul khusyuk atau fokus pada Al-Quran, kejadian atau ayat kauniyah, ayat-ayat itu begitu jelas atau nyata bahwa tiada saat tanpa Tuhan berfirman. Itulah sumber agama, sumber kebenaran. Sekali lagi, agama bukanlah suatu keyakinan, namun agama adalah kenyataan. Siapa yang hidup di dunia nyata, itulah yang beragama. Siapa yang hanya asik dengan keyakinan pribadi, itulah yang berkhayal. Lalu, sampai kapan harus terus berkhayal? Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.